Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah bersama, menaikkan puji-pujian kami ke hadapan-Mu, menaikkan ucapan syukur kami, karena Engkaulah Allah yang layak menerimanya. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan mengizinkan kami hidup, karena Tuhan mau punya rencana di dalam kehidupan kami. Engkau mau memakai diri kami menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kami mempersiapkan hati kami. Isilah kami dengan kebenaran-Mu, supaya kebenaran yang kami dengar dapat menguasai kehidupan kami, mempengaruhi seluruh tindakan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang terbatas. Pakailah menjadi alat-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, dan dengan hikmat yang dari Tuhan memimpin untuk berkata-kata. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita membaca dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal pertama ayat 16 sampai 17. Kaum pria ayat 16, kaum wanita ayat 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, kaum pria ayat 16, kaum wanita 17. Dimulai dari kaum pria. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kata-kata Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tema khotbah kita hari ini, mengapa Paulus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Semua manusia tentu mengatakan bahwa mereka punya keyakinan. Semua orang mengatakan bahwa dia orang percaya, punya iman. Kalau dikatakan dia nggak percaya pasti marah. Tetapi iman yang bagaimana yang kita punya? Iman seperti apa yang kita miliki? Nanti kita akan bandingkan dengan iman Paulus. Paulus katakan di sini dia punya keyakinan yang kokoh. Lalu kita akan lihat mengapa dia bisa punya iman yang kokoh. Apa yang disebut dengan kokoh? Apa arti kokoh, saudara? Kokoh itu berarti punya landasan, punya dasar yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan, yang tidak bisa digeser. Itu artinya kokoh. Kalau orang membangun rumah, biasanya dibuat dasarnya kokoh, supaya ketika ada angin, ketika ada banjir, rumah itu tidak roboh. Dia tidak bergeser, dibuat dasar. Sekarang iman juga demikian. Mesti ada dasar. Kalau dasarnya kokoh, maka imannya tidak gampang diombang-ambingkan oleh arus pengajaran. Paulus punya dasar iman yang kokoh, dasar yang kuat, sehingga dasar yang kuat dan kokoh ini membuat dia tidak mau bergeser sedikit pun. Yang kedua, arti daripada kokoh adalah tidak malu. Itu maksudnya kokoh. Tidak malu dengan keyakinannya. Banyak orang kalau ditanya apa imannya, apa agamanya, dia malu mengakui. Paulus tidak malu. Dia tidak malu dengan keyakinannya. Jadi dua poin ini membuat dia kokoh. Pertama, punya landasan, punya dasar yang sangat kuat, membuat tidak bergeser. Kedua, tidak malu dengan imannya.
dia disiksa, tetapi dia tidak malu akan hal itu. Ya, sekarang kita lihat apa rupanya dasar iman Paulus. Lalu apa dasar iman kita? Apa yang menjadi landasan daripada iman Paulus? Apa dibuatnya dasarnya yang kokoh itu, yang kuat, yang tidak bisa bergeser? Sebelum dia meletakkan dasar iman yang benar, dulu Paulus ini pernah menjadi orang yang giat sekali di dalam hukum Taurat. Jadi latar belakang Paulus kita harus tahu. Dia sebelum punya landasan yang kokoh, dia pernah salah. Dia tidak langsung benar. Paulus pernah salah ketika dia memiliki hukum Taurat yang ketat. Dia sangat ketat, dia sangat taat terhadap hukum Taurat. Nah, karena taatnya Paulus terhadap hukum Taurat, waktu itu saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia kira dengan membunuh pengikut-pengikut Yesus itu berbuat kepada Allah. Dia kira dengan menangkap orang-orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus itu memuliakan Allah. Itu dalam pemikiran Paulus ketika dia salah. Ketika dia belum tahu dasar yang benar. Nah, waktu dia salah, dia sangat giat sekali, tetapi dia tidak bisa mempermuliakan Allah secara benar. Dia kira itu benar tetapi salah. Adakah yang disuruh Tuhan bunuh siapa yang taat, bunuh siapa yang mengikut Tuhan? Tidak ada. Tapi Paulus itulah anggapannya. Itulah yang dalam pemikirannya. Kalau mengikut Yesus itu harus dihabisin, harus dibunuh, dilenyapkan dari muka bumi. Itu pengertian Paulus awalnya. Tapi mengapa pengertian yang salah ini bisa beralih, bisa bergeser, lalu masuk ke dalam landasan dasar yang benar? Dari mana dia tahu? Dari mana Paulus dapatkan? Dari pengajaran yang salah bergeser kepada dasar iman yang benar. Allah sendiri yang menjumpai dia. Allah berbelas kasihan kepadanya karena dia orang yang tekun, orang yang giat, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sehingga Tuhan kasihan. Tuhan berbelas kasihan kepada Paulus, maka Tuhan sendiri menjumpai dia dengan cahaya yang menyilaukan dan dengan suara. Cahaya bisa dilihat oleh teman-teman seperjalanannya, tapi suara yang berbicara itu hanya didengar oleh Paulus, saudara. Yang lain teman-temannya tidak mendengar. Paulus mendengar. Lalu ketika Paulus dengar suara itu, apa yang Tuhan katakan kepadanya? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal selama ini Paulus kira menangkap orang-orang percaya, memenjarakan pengikut Yesus itu memuliakan Allah. Tapi suara itu berkata kepadanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Berarti menganiaya pengikut Yesus sama dengan menganiaya Allah sendiri. Itu yang akhirnya membuat Saulus rebah dan tidak bisa melihat. Didoakan oleh Ananias, baru dia kembali pulih. Sesudah itu dia dibaptis, lalu dipanggil Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Itulah panggilan Saulus. Saulus diubah namanya menjadi Paulus, dan dari pembunuh menjadi penginjil. Dari orang yang tidak benar, dari orang yang giat dalam kesalahan, menjadi orang yang memiliki dasar yang benar. Jadi dasar iman Saulus adalah Injil.
Siapakah Injil itu? Apakah Injil? Mari kita bandingkan dengan Roma 1 ayat 2. Kita akan perhatikan apakah itu Injil. Karena Injil menjadi dasar iman Paulus. Kalau yang salah tadi adalah hukum Taurat, sekarang yang benar adalah Injil. Injil itu apa? Mari kita perhatikan dari ayat 2 sampai ayat 4. Ayat 2 kaum muda, ayat 3 kaum bapak, kemudian ayat 4 kaum ibu. Kaum muda dulu, 2, 3, ya. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging beranak dari keturunan Daud. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh pembaptisannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, berarti Injil itu sering sekali orang Kristen sendiri pun banyak yang tidak tahu. Apa itu Injil? Injil itu bukan organisasi. Injil itu bukan gedung gereja. Injil itu adalah pribadi Yesus. Itu Injil. Jadi kalau ada orang katakan aku pergi memberitakan Injil, bukan memberitakan gereja. Itu yang benar. Pergi memberitakan Injil berarti aku pergi memberitakan tentang Tuhan Yesus. Yang bagaimana? Yang telah dijanjikan sebelumnya. Jadi sebelum dia datang sudah dijanjikan bahwa dia akan datang. Dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan para nabi. Nabi itu di mana? Perjanjian lama. Berarti dalam perjanjian lama Yesus sudah dijanjikan. Bukan dalam perjanjian baru dia langsung datang, tapi dalam perjanjian lama para nabi sendiri sudah menjanjikan bahwa dia akan datang. Diperanakan dari keturunan Daud. Kenapa dari keturunan Daud? Karena Daud itu raja. Maka Yesus datang dari keturunan raja karena dia adalah raja yang kekal. Dan dari Roh Kekudusan dia dibangkitkan. Berarti dia selain manusia 100% juga Allah 100%, saudara. Manusia 100% memiliki daging seperti kita, lahir dari keturunan Daud. Berarti Yesus itu benar-benar manusia yang memiliki daging sehingga dia bisa disalibkan. Kalau roh nggak bisa dipakukan, saudara. Maka dia sengaja datang mengambil rupa seperti manusia supaya dengan tubuhnya dia bisa disalibkan, dia bisa dipakukan. Lewat kematiannya lah dosa manusia bisa diampuni. Itu yang pertama. Kedua, dia adalah Allah 100% terbukti ketika dia bangkit. Kalau manusia tidak dibangkitkan, tidak pernah bangkit. Kalau Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah, maka dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini bukti nyata bahwa Yesus benar-benar Allah 100%. Jadi kalau demikian saudara, Injil itu adalah Yesus yang sudah dijanjikan dan sudah menggenapinya. Datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit, lalu naik ke surga. Inilah Injil. Berarti yang saudara percaya selama ini Injil yang bagaimana? Kalau memang Yesus yang sudah dijanjikan, yang sudah menjelma menjadi manusia, mati bagi dosa kita, lalu bangkit dari kematian, naik ke surga, inilah Allah yang bisa menyelamatkan. Kalau ini yang sudah percaya, saudara pasti diselamatkan. Bukan gereja yang menyelamatkan kita. Gereja ini gedung tempat kita berkumpul, saudara. Tetapi Allah yang datang dari surga itulah yang membawa kita ke surga. Gereja kita ini nanti tinggal di bumi.
Jadi jangan harapkan nanti gereja saudara ada di sorga. Ya, jangan tanya-tanya, jangan cari-cari gereja kami di mana, sebelah mana, nggak ada. Yang ada hanya orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Orang yang sudah diampuni melalui kematian Yesus, itu yang ada di sana. Jadi kalau demikian yang perlu diyakini adalah Injil. Injil adalah pribadi Yesus Kristus. Inilah dasar iman Paulus. Inilah landasannya membuat dia kokoh. Tadi hukum Taurat dia tidak kokoh, saudara, karena disuruh di situ dia lakukan membunuh. Tapi sekarang sesudah Tuhan menjumpai dia, ini menjadi dasarnya, landasannya, membuat ada kasih. Ingat perbedaannya. Sesudah dia meletakkan dasar imannya di dalam Yesus Kristus, ada kasih di dalam diri Paulus, membuat kasih itu mendorong dia menyampaikan kepada orang lain. Bukan lagi dia mencari orang untuk ditangkap, dipenjarakan, dibunuh, tetapi dia mencari orang untuk dilayani, diinjili, dan diselamatkan. Berbeda. Itulah dasarnya. Jadi saudara sudah sekian puluh tahun menjadi orang Kristen. Apa dasar? Apa landasan iman saudara? Kalau landasan kita tidak jelas, maka kehidupan kita pun tidak jelas. Sikap hidup kita pun tidak jelas. Kasih kita pun tidak jelas, nggak nyata. Tapi kalau dasarnya adalah Kristus, maka kasih akan keluar dari diri kita. Karena Kristus kasih. Allah kasih. Orang yang memiliki Allah, dia punya kasih. Bukan kebencian, bukan pembunuhan, bukan pembinasaan, tetapi kasih yang memberitakan keselamatan. Inilah Injil. Jadi landasan dasar iman Paulus jelas. Injil adalah pribadi Yesus. Jadi kalau demikian saudara-saudara, mengapa Paulus tidak malu? Karena dasarnya jelas. Orang yang malu berarti nggak jelas dasar imannya. Maka sering malu mengaku apa agamanya, apa keyakinannya. Malu, nggak jelas. Kalau jelas bagi kita ini menjadi dasar yang kokoh, kita tidak malu. Punya keyakinan yang jelas, arahnya jelas. Karena semua yang dijanjikan itu terjadi. Apa yang dijanjikan para nabi itu tergenapi. Semua yang terjadi di dalam Tuhan Yesus adalah yang sudah dijanjikan. Semuanya digenapi oleh kedatangannya. Berarti Alkitab benar-benar perkataan Allah. Mengapa ini perkataan Allah? Karena semua yang ditulis pasti terjadi. Kalau kita yang mengarang, kita yang menulis buku, belum tentu itu jadi. Tapi karena ini perkataan Tuhan, semua yang tertulis, semua pasti digenapi. Karena yang menggenapinya adalah Allah itu sendiri. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah ingkar janji. Apa yang dia janjikan, dia pasti tepati. Jadi dasarnya jelas. Kedua, mengapa dia kokoh? Karena dia tidak malu. Dia tidak malu memiliki keyakinan kepada Yesus Kristus. Sehingga waktu dia memberitakan Injil, bukan semua orang menerima. Banyak yang menolak, ada yang memfitnah, ada yang memasukkan dia ke penjara, ada yang menyiksa dia, tapi tetap dia tidak malu. Mengapa Paulus tidak malu, saudara? Karena ayat 16b. Mari kita perhatikan. Kita baca sekali lagi ayat 16 bersama-sama. 2, 3 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
menjadi dasarnya, membuat dia tidak malu. Kenapa? Ini kekuatan Allah. Tanpa diberitakan kekuatan Allah menyelamatkan, orang akan binasa. Orang tidak akan selamat kalau tidak diberitakan kekuatan Allah ini. Kenapa ruangan ini terang? Menurut saudara, karena ada listrik. Kekuatan listrik ini dari mana? Dari PLN. Ketika PLN masukkan arus ke dalam rumah ini, maka ada kekuatan untuk menjadi penerang. Berarti di mana kekuatan penerang di ruangan ini? Dalam arus listrik. Tanpa arus, bagaimanapun besarnya bola lampu kita tidak akan berguna, saudara. Tidak bisa menerangi. Bagaimana cantiknya pun ya perhiasan bola-bolanya, tanpa arus itu akan sia-sia. Karena arus itulah kekuatan untuk memberi cahaya. Dari arus itulah kekuatan untuk memberi suara, mikrofon. Saudara mengerti maksudnya? Kekuatan itu di dalam arus. Maka kalau mati listrik, kita kewalahan. Ya, mic-nya mati, wifi-nya mati, semuanya padam, gelap. Berarti ketika ada kekuatan Allah, inilah satu-satunya penggerak untuk semua manusia, membawa manusia sampai kepada keselamatan yang kekal. Berarti kalau di dalam diri Yesus kekuatan Allah itu, maka Yesus ini harus diberitakan. Yesus harus diperkenalkan. Tanpa orang mengenal Yesus, orang tidak akan diselamatkan, saudara. Orang tidak akan sampai kepada keselamatan. Karena di sini keselamatan itu, di sini kekuatan Allah itu. Itu yang dimaksud. Di dalam Injil itu kekuatan Allah, tenaga menyelamatkan setiap orang. Berarti kalau Yesus adalah kekuatan menyelamatkan, kalau saudara berdiam diri, saudara tutup mulut, orang lain tidak mendengar, apakah saudara, keluarga kita bisa diselamatkan? Tentu tidak. Makanya kalau saudara menyadari ini, kalau kita punya dasar seperti ini, pasti kita sama semangatnya seperti Paulus. Bagaimana Paulus memberitakan Injil kepada semua bangsa, kepada semua orang, walaupun mengalami banyak siksaan, dia tidak goyah. Dia tidak bergeser. Dia tidak malu. Kenapa? Ini kekuatan Allah. Tanpa Yesus orang menuju kebinasaan. Tanpa memiliki Yesus orang tidak bisa diselamatkan. Jadi saudara-saudara yang sudah diselamatkan, jangan merasa aman. Jangan merasa bahwa aku sudah di titik aman karena aku sudah memiliki Injil, kekuatan Allah itu. Tapi bagaimana dengan orang lain? Paulus tidak egois. Paulus sesudah menerima dasar iman yang kokoh di dalam pribadi Yesus, dia tidak berdiam diri. Maka suratnya lah yang paling banyak ditulis. Surat Paulus yang paling banyak ditulis di Alkitab ini. Kenapa? Karena dia paling banyak memberitakan Injil. Karena dia mengerti dengan jelas bahwa inilah Yesuslah kekuatan Allah menyelamatkan. Maka Yesus ini harus diberitakan. Yesus harus disampaikan kepada semua manusia. Supaya semua orang tahu dan semua orang bisa percaya dan diselamatkan. Saudara-saudara, sudahkah saudara punya dasar iman? Mengapa banyak orang rajin beribadah tapi gampang sekali bergeser? Berarti dasarnya gak jelas. Orang yang dasarnya tidak jelas pasti bergeser. Lihat aja kalau dia tanamannya tidak dalam akarnya, begitu datang angin dia
Itulah yang terjadi di dalam diri Paulus. Berapa kali dia dimasukkan ke dalam penjara, berapa kali dia difitnah, berapa kali dia mengalami karam-kapan, berapa kali dia kelaparan, tapi tidak membuat dia bergeser. Dia tidak mundur, tapi dia tetap maju. Di dalam penjara pun dia tulis surat, dia beritakan Injil, dia kuatkan orang-orang yang sudah mendengar Injil. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap Injil itu perkara biasa. Jangan hanya sekedar tahu di dalam otak, tetapi Injil itu punya kekuatan. Lihat, apakah ada kekuatannya dalam diri kita, merubah kita. Di dalam diri Saulus ada. Dari pembunuh orang percaya, dia menjadi penginjil, dia menjadi rasul Allah. Dia pergi kemanapun memberitakan Injil, dan oleh Injil itu dia banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami siksaan, tapi dia tetap maju. Ini artinya apa? Tidak goyah. Dia kokoh, tidak bergeser, dia tidak malu. Coba kalau saudara sekarang diancam, ya diancam, kalau kau tetap ikut Yesus, kau akan kubunuh. Ya, pasti kita katakan, ya gak usah jangan, aku menyangkal aja gitu ya. Nah, kalau kau menyangkal, aku kasih ini sama kamu, oke. Ya. Tapi Paulus tidak. Dia punya keyakinan yang kokoh, itu terbukti di dalam kehidupannya. Bukan karena aman, bukan karena ketika dia membuat mujizat orang lain tunduk, orang lain salut, lalu dia katakan puji Tuhan, tidak. Di penjara sekalipun, berapa kali dia di penjara bersama dengan Silas, dia menyanyikan puji-pujian yang kuat, sehingga kepala penjara pun menjadi percaya. Inilah bukti orang yang punya dasar iman yang kokoh. Jadi dasar imannya tidak salah, dasar iman yang benar membuat orang kokoh, tidak bergeser, tidak goyah, ya, karena punya dasar landasan yang kokoh. Itulah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu kenapa dia tidak malu mengakuinya? Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, baik Yahudi maupun Yunani. Kenapa ada kata Yahudi dan Yunani? Karena pada zaman dulu sebelum Yesus datang, ya, yang dipanggil itu adalah bangsa Yahudi. Bangsa ini mau dipakai Tuhan menjadi saksi untuk menyaksikan ada Allah di tengah-tengah bangsa ini, supaya bangsa-bangsa yang lain boleh melihat. Itu tujuan Tuhan. Jadi bangsa ini dipilih bukan berarti bahwa bangsa lain tidak dikasihi. Dia pilih satu bangsa, menyatakan bahwa Allah ada di tengah bangsa ini, supaya bangsa di sekitarnya melihat bagaimana Allah ada, bagaimana Allah hadir, supaya lewat kesaksian bangsa ini, maka bangsa lain juga bisa percaya kepada Allah. Maka seringkali kalau kita baca, dipertamakan, didahulukan itu seringkali bangsa Yahudi atau orang Israel, ya, karena dulu itu menjadi bangsa pilihan. Tapi karena mereka tidak taat, karena bangsa Israel tidak taat, akhirnya keselamatan bukan lagi datangnya dari bangsa Israel, tetapi Yesus Kristus sendiri. Dia yang datang menjelma menjadi manusia, maka seluruh bangsa yang ada di dunia bisa langsung kepada Tuhan Yesus tanpa perantaraan bangsa Israel lagi. Tuhan Yesus langsung menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ada kata percaya di situ. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Maka yang membuat kita diselamatkan adalah pertama dari Allah.
dosa, dari hukuman. Sehingga orang yang menerima Yesus, dia lepas dari dosa, dia lepas dari hukuman yang kekal. Dia akan masuk ke surga. Itulah maksudnya Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berarti saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan diperuntukkan untuk satu golongan, tetapi Dia datang untuk semua golongan. Namun, mengapa belum semua selamat? Karena ada yang menolak. Keselamatan terjadi saat kita percaya. Jadi siapapun yang percaya akan diselamatkan oleh Yesus ini. Yesus datang kepada semua, tapi Dia tidak pernah memaksakan semua. Itu buktinya Dia adalah Allah yang kasih, Allah yang menghargai kebebasan hak manusia. Dia tidak membuat kita seperti robot yang harus dipaksa. Tetapi kita manusia punya hak kebebasan memilih apakah percaya atau menolak. Itu diberi oleh Tuhan. Jadi bagi yang percaya diselamatkan, bagi yang menolak dihukum. Jadi dua hal ini akan terjadi. Siapa yang menerima kekuatan Allah di dalam dirinya, dia akan diselamatkan. Siapa yang menolaknya, dia akan menerima hukuman dari dosanya. Nah, jadi saudara-saudara, mengapa Paulus, itu kan tema kita, mengapa Paulus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil? Saya ulangi, karena dia punya landasan yang kuat. Dia punya dasar iman yang kuat sehingga dia tidak bisa bergeser. Landasannya itu adalah Yesus Kristus. Mengapa dia kuat dalam Yesus Kristus? Mengapa dia tidak malu? Karena itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau di dalam diri Yesus kekuatan Allah, maka siapa saja yang menerima kekuatan Allah ini, dia diselamatkan. Siapa yang tidak menerima berarti dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tanpa kekuatan Allah, kita tidak bisa menyalakan listrik sendiri tanpa ada arusnya. Berarti kalau kita mau selamat, tidak bisa tanpa Yesus. Harus Yesus hadir di dalam hidup kita, barulah kita diselamatkan. Inilah kebenaran. Mengapa Paulus kokoh? Jadi saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini, apa selama ini dasar iman saudara? Apakah saudara bangga dengan apa yang saudara perbuat? Dengan semua yang saudara kerjakan? Berarti itu dasar yang salah. Itu bukan dasar yang benar. Sama seperti Saulus awalnya. Dia berawal dari salah, tetapi dijumpai oleh Tuhan Yesus, maka dia menjadi benar. Jadi ketika dasar imannya benar, Yesus Kristus, inilah membuat dia kokoh. Dan itu juga yang membuat dia semangat, berani, tidak malu menyampaikan kepada semua orang. Walaupun dia mengalami siksaan, tolakan, fitnahan, dan sebagainya. Tetapi di antara semua yang dia layani itu, banyak yang percaya. Dan banyak yang percaya itu yang diselamatkan. Saudara, golongan yang mana? Apakah saudara sama seperti Paulus ini sudah meletakkan dasar iman yang kokoh, atau masih seperti Saulus yang lama, masih punya dasar yang salah? Kalau dasar iman kita masih salah, maka kehidupan kita pun salah. Sikap kita salah, tindakan kita salah, pola pikir kita salah, ya semuanya salah. Salah mengenal Allah, salah tindakan. Benar mengenal Allah, benar tindakannya. Maka kehidupan orang yang sudah punya dasar yang benar, kehidupannya juga benar. Orang yang punya landasan yang salah, maka sikap hidupnya juga salah. Jadi dari apa yang orang lain lakukan, kita bisa lihat apa dasarnya. Kalau sikapnya masih ada dendam, iri hati, kebencian, berarti itu
maka sikap, tindakan yang keluar dari diri kita kasih, pengampunan, pengorbanan. Sebagaimana Paulus berkorban untuk orang lain, dia tidak pikirkan diri sendiri, dia tidak memikirkan kesenangan sendiri, dia pikirkan orang lain, bagaimana orang lain diselamatkan walaupun dia mengalami penderitaan. Inilah artinya orang yang punya dasar, punya landasan iman yang benar, terlihat di dalam kehidupannya, dalam kehidupan yang nyata. Kalau melihat teman kita lebih maju dari kita, kita iri, itu berarti bukan dasar iman yang benar. Kita nggak mau orang lain lebih maju dari kita, itu berarti dasarnya salah. Kalau orang yang punya dasar iman yang benar, kita senang kalau teman kita lebih maju dari kita. Kita katakan puji Tuhan. Teman kita punya mobil, kita bersyukur ketika aku perlu, aku bisa minta tolong gitu. Jadi kita bukan iri. Siapa yang iri orang lain berhasil berarti bukan landasannya Kristus. Siapa di situ? Kegelapan. Iblis itu adalah ada dendam, iri, dan mau membunuh. Itu iblis. Tetapi kalau Tuhan Yesus kasih, dia kasih. Maka orang yang memiliki Yesus menjadi landasan hidupnya, dia juga punya kasih dan mengasihi orang lain. Dia bisa memberitakan Injil, karena itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Bukti kita mengasihi orang, kita memberitakan kekuatan Allah ini supaya orang lain tidak binasa. Itu kasih yang terbesar. Kasih yang paling dalam adalah ketika kita memikirkan jiwa orang. Tapi kalau kita hanya memikirkan materi demi materi, itu bukan kasih yang terdalam. Itu hanya sebatas dunia. Kasih yang terbesar adalah Yesus memberikan nyawanya demi keselamatan kita. Lalu kita yang sudah menerima dia juga harus seperti dia memikirkan jiwa orang lain. Itulah kasih yang terbesar. Kita pikirkan bagaimana orang berdosa diselamatkan supaya kita sama-sama masuk surga. Banyak pun materi kita kalau binasa untuk apa? Ya, bukan salah kita kaya, tapi kalau kaya tanpa dasar yang kokoh akan menjadi sia-sia. Jadi saudara-saudara yang sampai saat ini belum punya dasar yang benar, milikilah dasar iman yang benar seperti yang sudah dimiliki oleh Paulus. Itulah Kristus Yesus yang sudah datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, lalu mati untuk mengampuni dosa kita, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Inilah Injil, inilah pribadi Yesus yang perlu kita miliki dalam hidup kita, bukan diketahui saja. Sesudah kita tahu, kita perlu memilikinya, supaya orang yang memilikinya itu punya kekuatan juga membagikan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kehadapan-Mu. Sebagaimana Paulus pernah salah, karena dia mengutamakan hukum Taurat, sampai dia membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan menjumpai dia, sehingga dasar imannya bukan lagi hukum Taurat, tetapi pribadi Yesus itu sendiri. Dan itulah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang. Kami bersyukur Tuhan, kami mengerti rahasia ini, dan kami rindu supaya saudara-saudara kami yang masih punya dasar iman yang salah selama ini bisa beralih kepada dasar iman yang benar. Pribadi Yesus Kristus itu sendiri dimiliki di dalam kehidupan, bukan hanya diketahui, tetapi ketika kami memiliki, ada kekuatan mengubah kehidupan kami, ada kekuatan membuat kami berhenti berbuat dosa, dan juga kami punya keyakinan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan setiap orang yang sudah punya dasar iman yang benar, ada hati yang sama dengan Paulus, memberitakan dengan penuh semangat, supaya setiap orang yang mendengar boleh percaya, dan mereka juga memiliki keselamatan seperti yang sudah kami miliki. Berkati kami semua yang sudah mendengarkannya,
supaya firman-Mu bukan menambah pengetahuan kami, tetapi teraplikasi di dalam tindakan kami. Tindakan yang nyata, yang bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.